Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, bersyukur dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada channel Pelita Kasihku, channel renungan dan berbagi kasih, dalam program Pancaran Sinar Pelita Kasihku. Pada edisi kali ini, mari kita belajar bagaimana kita dapat memahami dan mengerti pengajaran Tuhan Yesus Kristus dan mencoba menarik manfaat yang ada dari renungan kita pada edisi kali ini. Dan judul untuk renungan kita kali ini adalah Mendengarkan Suara Tuhan dan Mengikut. Sebagai dasar untuk renungan kita kali ini diambil dari kitab Yohanes bab 10 ayat yang ke-27 sampai 29 yang tertulis sebagai berikut. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita bersama belajar dari renungan kita kali ini, mari kita terlebih dahulu mohon hikmat dan pertolongan Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang. Bersama-sama Bapa pada saat ini kami kembali mengaturkan rasa syukur dan terima kasih atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu karena Engkau senantiasa menyertai kami dan menolong kami di dalam kehidupan kami. Tidak hanya secara jasmani di dunia ini, tapi juga dalam perjalanan di atas jalan kebenaran-Mu ini. Terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau senantiasa memperkenankan kami untuk dapat lebih mengenal Engkau, untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Pada kesempatan ini kami juga mohon, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan-Mu, serta pertolongan-Mu, agar kami dapat senantiasa gemar untuk mendengarkan suara-Mu dan mengikut Engkau sampai pada akhirnya. Tolonglah kami dan bantulah kami ya Bapa. Kabulkanlah permohonan kami dan berilah lebih dari apa yang dapat kami mohonkan dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita memulai renungan kita kali ini, mari kita sejenak mengingat akan peristiwa saat orang tua sedang menasehati anak-anaknya. Tentu sebagai orang tua, mereka akan sangat berharap agar anak-anaknya mau mendengarkan nasihatnya dan mengikutinya atau menurutinya. Pastilah nasihat yang diberikan ini tujuannya adalah baik, karena orang tua merasa bahwa anak-anak tersebut adalah karunia atau pemberian Allah yang senantiasa akan menjaganya dan mereka akan mempersiapkan suatu masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Nah, pada ayat di atas, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia juga berbicara kepada domba-dombanya, dan mereka mendengarkan suaranya dan mengikut. Bahkan Ia juga memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Domba-domba tersebut melambangkan orang-orang percaya yang merespon suaranya ketika Ia berbicara kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, kalau kita juga menengok sejarah Alkitab, kita akan dapat mengetahui bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia melalui firman. Dan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus.
Yohanes bab yang pertama ayat yang ke-14. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah sabda Allah yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Pada peristiwa ini, sebenarnya Allah ingin mengungkapkan dirinya yang sesungguhnya kepada umat manusia melalui Kristus, dengan segala kemuliaan dan kasih karunia yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Yesus sebagai Sang Firman, Allah berkomunikasi kepada manusia dan memberikan pesan-pesannya kepada manusia. Dan pesan yang sangat agung yang dinyatakan kepada manusia adalah bahwa Ia ingin menyelamatkan semua manusia tanpa terkecuali dan memberikan kepada mereka yang percaya hidup yang kekal. Dalam hal ini, manusia diharapkan mau mendengar akan suara Tuhan. Dan sebenarnya harapan ini sudah dinyatakan sendiri oleh Allah melalui perintah Beliau saat Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di atas gunung. Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat yang ke-5. Di sini jelas bahwa Allah sangat berharap agar manusia mau mendengarkan suara Tuhan, bahkan termasuk mereka yang sudah ada di alam barzah. Nah, sama seperti orang tua yang menasehati anaknya, tentu responnya sangat tergantung pada yang bersangkutan. Apakah mereka mau mendengarkan, menilaikan, menghargai, menuruti, atau mengikuti pesan Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus atau tidak? Sebab di lain kesempatan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12 ayat 48 sampai yang ke-50. Jadi di sini jelas konsekuensinya jika kita menolak Yesus dan perkataannya. Ia adalah Sang Firman yang akan menjadi hakimnya. Sebenarnya apa yang disampaikan Tuhan? Apa yang difirmankan Sang Bapa? Tidak lain adalah Allah ingin untuk menyelamatkan setiap jiwa, setiap manusia. Ia ingin agar manusia dapat hidup dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal. Dan untuk mengalami hal itu, Tuhan Yesus, Sang Firman, juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi sudah sangat jelas bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sebenarnya ingin agar manusia dapat memperoleh keselamatan, hidup yang kekal, berada dalam persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal. Dan itu dapat terjadi jika manusia mau mendengarkan suara Tuhan dan menuruti akan firman-firman-Nya, yaitu menerima dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Di bagian lain, Rasul Paulus juga menyatakan pada Roma 10 ayat yang ke-15 bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena untuk mendengarkan itu membutuhkan telinga yang terbuka, itulah sebabnya ia memanggil mereka dan ia pun membuka telinga setiap orang, sehingga mereka dapat memahami pesan Allah. Yesaya 50 ayat yang ke-4.
Meskipun demikian, Allah tetap memberikan kebebasan kepada manusia bagaimana mereka merespon pesan Tuhan. Sayangnya, sebagian besar orang pada zamannya Yesus bahkan hingga pada masa sekarang ini masih banyak yang tidak percaya dan menolak untuk mendengarkan suara Tuhan. Perlu diketahui pula bahwa keputusan seseorang untuk mau mendengarkan dan merespon perkataan Tuhan serta terus mengikuti bukanlah berasal dari usaha dan kemampuan mereka sendiri, melainkan adalah anugerah dan kemurahan Allah. Allah Bapa sendirilah yang memberikan domba-domba itu kepada Tuhan, dan Ia sendiri yang memutuskan kapan seseorang dapat mendengarkan dan merespon suaranya. Beberapa orang dipanggil saat ia masih berada di muka bumi, yang lainnya ketika mereka sudah ada di alam barzah, sebagian bahkan sebelum kedatangan Tuhan kembali, dan sebagian lagi justru pada saat kerajaan damai 1000 tahun. Sekali lagi, perlu dipahami bahwa Kristus memberikan hidup kekal hanya kepada orang-orang yang memutuskan untuk mengikut dan menteladaninya. Ini bukan hanya sekedar percaya pada pengajarannya, tetapi juga bisa menempatkannya dan menjadikannya sebagai yang utama dalam keseluruhan diri mereka, kefikiran, dan dalam kehidupan mereka. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jika manusia ingin mengalami atau mendapatkan kenyataan dari pesan Tuhan untuk dapat memperoleh keselamatan, mau tidak mau manusia harus mendengarkan dan menerima perkataan Yesus yang adalah Sang Firman itu sendiri. Di sini sekali lagi menunjukkan bahwa pendengaran akan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Pada masa ini, ketika Tuhan Yesus Kristus sudah tidak ada lagi di muka bumi, perkataan Tuhan masih dapat didengar melalui karya dan aktivitas Roh Kudus yang bekerja hingga pada masa ini, dan juga melalui murid-murid Tuhan yang kemudian menjadi para rasul-Nya. Hal ini sesuai juga dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tertulis pada kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan pada kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 tertulis sebagai berikut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kembali, apakah kita masih mau mendengar suara Tuhan melalui karya Roh Kudus yang bekerja pada masa sekarang ini dan melalui para rasul-rasulnya dan hamba-hambanya? Dan di mana seseorang dapat mendengarkan lagi perkataan Tuhan melalui karya Roh Kudus dan para rasulnya? Sampai saat ini masihlah tetap apa yang dikatakan Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Itulah sidang jemaat, gereja Tuhan, tempat persekutuan orang-orang percaya. Disinilah di dalam kebaktian kita dapat mendengar lagi suara Sang Gembala kita. Ia memanggil kita untuk dekat kepadanya. Ia mengasihi kita. Ia mengenal kita seperti Ia mengenal Bapa dan Bapa mengenal Dia, dan kita ingin mengikut Dia untuk dapat diselamatkan. Di sini kita juga ingin berdoa dan menyembah Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, seperti yang tersebut di atas, keinginan Tuhan adalah untuk memberikan kemuliaan kepada setiap manusia, dan berarti
Dan itu berarti kemuliaan juga disediakan dan diberikan bagi orang-orang yang telah berbuat jahat, karena Allah juga mengasihi mereka. Asal mereka mau bertobat, mau mendengarkan suara Tuhan, dan mengikut. Anugerah Allah cukup besar untuk menutupi semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan pendosa terbesar pun dapat diselamatkan jika mereka mau mengikut Kristus. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Yesus Kristus ingin memberikan kepada semua manusia kemuliaan yang Bapa berikan kepadanya. Kemuliaan ini begitu besar sehingga akan dapat melampaui semua kemalangan akibat dosa yang pernah dikenal manusia. Ia melakukannya dengan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya. Karena Allah Sang Bapa lah yang memberikan mereka kepada Tuhan. Allah Sang Bapa adalah lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari Allah di luar kehendak kita. Dengan pertolongan Allah, kita akan dapat tetap setia kepadanya dalam segala situasi. Jadi, marilah kita hendaknya dapat senantiasa gemar mendengarkan suara Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kebaktian melalui karya dan aktivitas Roh Kudus dan para rasulnya yang bekerja hingga saat ini. Sehingga hidup kekal yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus benar-benar dapat kita alami bersama. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, renungan kita kali ini. Semoga kita dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom.